Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2276 Kebangkitan yang Hangat. Sunni terbangun karena sentuhan hangat sinar matahari di dadanya yang telanjang. Sinar matahari menerobos masuk melalui tirai. Kain putih itu berdesir pelan saat angin lembut membuatnya berkibar dan berayun. Ia tetap tak bergerak untuk beberapa saat, menikmati kehangatan dan kelembutan tempat tidur. Sungguh, itu adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup, bangun tidur dengan senyum di wajahnya. Beberapa saat kemudian, ia menoleh dan memandang Nevis yang tidur nyenyak di sampingnya. Rambut peraknya terurai di bantal, dan wajahnya yang cantik tampak tenang dan rapuh saat tidur. Dia menikmati pemandangan itu selama beberapa menit, tanpa terburu-buru untuk membangunkannya. Membuka gerbang mimpi untuk taman malam telah sangat melelahkannya kemarin. Jadi, dia pantas beristirahat. Dia ingin sekali berbagi beban pekerjaan kemarin, tetapi sayangnya, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Nevis. Keduanya dapat melakukan prestasi unik saat membuka gerbang mimpi. Sunni, misalnya, mampu membuka 7 gerbang, bukan hanya 1. Sementara itu, Nevis dapat membuka gerbang mimpi yang memungkinkan perjalanan ke kedua arah. Gerbang mimpi buruk mengarah dari alam mimpi ke dunia nyata, sedangkan gerbang mimpi mengarah dari dunia nyata ke alam mimpi. Namun, Nevis adalah seorang dream spawn, makhluk yang ada di perbatasan antara mimpi buruk dan kenyataan, dan karena itu termasuk ke kedua dunia, dan mungkin karena itu gerbang mimpinya istimewa. Itulah mengapa hanya dia yang bisa mengirim taman malam ke bumi. Saat Sunni bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada kekuatannya ketika kedua dunia menyatu sepenuhnya, Nevis bergerak dan membuka mata abu-abunya yang menawan. Sinar matahari terpantul di matanya, membuat pupilnya berbinar. Dia menoleh dengan mengantuk dan menatap Sunni, lalu tersenyum, "Kau menatapku lagi?" Dia mengangguk tanpa malu-malu. "Tentu saja. Mengapa aku tidak akan menatap wanita tercantik di dunia?" Nevis terdiam sejenak, lalu mendengus dan memalingkan wajahnya. Sunni tertawa, menyerah pada dorongan lembutnya. Namun, dia tidak luput memperhatikan sedikit rona merah yang muncul di pipinya. Bangkit dari tempat tidur, Nevis memunculkan tunik ringan dari badai percikan cahaya dan mengangkat tangannya ke atas kepala, meregangkan tubuh dengan desahan puas. Sunni juga turun dari tempat tidur, memunculkan pakaian sederhana dari bayangan. Ruangan teratas menara gading itu luas dan dipenuhi cahaya keemasan. Tetapi di mana ada cahaya, di situ juga ada bayangan. Jadi, dia tidak pernah kesulitan memanggilnya untuk melakukan perintahnya. Meskipun begitu, Sunni mengagumi sosok Nev yang anggun selama beberapa saat, lalu berkata dengan nada ramah, "Aku baru saja mendapat ide cemerlang. Bagaimana kalau kita kembali ke tempat tidur?" Sebenarnya dia tidak perlu mengatakan apapun, karena wanita itu bisa merasakan hasratnya. Nevis menatapnya dengan jijik dari balik bahunya. "Tidak seperti kamu, aku hanya punya satu tubuh." Sunni memiringkan kepalanya. "Apa maksudnya itu? Apakah dia memberi isyarat bahwa dia telah kelelahan semalam?" Namun, ia mampu pulih dari tekanan apapun dalam sekejap. Tubuhnya yang tunggal benar-benar tak kenal lelah. Apakah dia telah menghabiskan sumber daya yang tak terbatas? Sunni tiba-tiba diliputi rasa bangga dan kecewa. Pada saat itu, Nevis sedikit mengerutkan kening dan melempar bantal ke arahnya. "Maksudku, aku hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Aku sudah terlambat untuk pertemuan dengan Evie."
Singkirkan pikiran mesum apapun yang ada di kepala kotormu itu, bajingan. Sunni membiarkan bantal itu mengenai wajahnya dan tersenyum polos. Yah, sepertinya sekarang aku punya dendam pada Effie. Nevis menatapnya dengan tegas selama beberapa saat. Ia bisa melihat bahwa wanita itu menahan senyum. Akhirnya, wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku harus bersiap-siap. Tak lama kemudian, Nevis meninggalkan tempat tinggalnya dan menuruni tangga Menara Gading. Sunni, tentu saja, saat itu bersembunyi di bayangannya. Disitulah inkarnasi dirinya ini menghabiskan sebagian besar waktunya, sementara avatar-avatarnya yang lain sibuk dengan tugas mereka sendiri. Dengan begitu, dia bisa tetap dekat dengan Nevis dan mengetahui semua perkembangan penting yang terjadi di pihaknya tanpa harus menggunakan Cassie sebagai pembawa pesan. Namun, jika ada satu sisi yang kurang menguntungkan dari situasi ini, itu adalah Sunni tidak bisa bersamanya dalam wujud manusianya sepanjang waktu. Lagi pula, dia sudah resmi meninggal, setidaknya tidak apa-apa untuk muncul di depan orang-orang yang mengetahui kebenaran. Effie sedang menunggu di ruang tamu di salah satu lantai bawah Menara Gading, menikmati nampan camilan yang berlimpah. Mendengar Nevis mendekat, dia tersenyum dan melambaikan tangan. Astaga, Putri, ini enak banget. Siapa koki Anda? Tolong beritahu saya pasti tidak akan mencurinya. Lalu, ia mengerutkan kening sejenak dan kemudian menatap Nevis dengan senyum nakal. Oh, kurasa aku tidak bisa memanggilmu Putri lagi. Putri kita sekarang lebih pantas disebut permaisuri. Ah, mereka tumbuh begitu cepat. Nevis tersenyum tipis dan duduk berhadapan dengan Effie, meja lebar memisahkan mereka. Sunni yang membuat camilannya. Effie terdiam kaku. Pemburu yang lincah itu mungkin paling terpengaruh oleh kenyataan bahwa penguasa bayangan yang mengancam itu sebenarnya tak lain adalah Tuan Sunles yang menawan. Sunni masih tak bisa menahan tawa jahat setiap kali mengingat berbagai ekspresi malu yang terlintas di wajahnya saat itu. Dari keheningan yang tercengang, hingga kesadaran perlahan bahwa orang suci yang jahat itulah yang telah memanjakan putranya dengan es krim. Hingga kengerian tiba-tiba saat mengingat telah memfitnahnya di depan Nevis untuk mendapatkan poin bagi penyihir yang lembut dan gagah itu. Dan masih banyak lagi. Tidak, sungguh, itu adalah kenangan yang tak ternilai harganya bagi Sunni sekarang. Begitu berharganya, bahkan, sehingga dia dengan murah hati memaafkan separuh dari waktu Effie memaksanya mendengarkan pembicaraan tentang seks di Pulau Aletea. Bagaimanapun, sejak saat itu Effie bersikap lebih pendiam dan hampir penakut di sekitarnya. Sekarang, Effie pun menjadi tegang saat namanya disebut. Dia berdeham, baiklah, tentang dia. Dengar, Putri, aku tahu kau sudah dewasa sekarang, tapi... Effie terdiam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, dia tidak ada di belakangku, kan? Nevis menatapnya dengan bingung. Tidak. Effie langsung kembali menjadi dirinya yang ceria, seperti biasanya. Pria itu, penguasa bayangan, aku tahu dia sangat tampan, kaya, menawan, berkuasa, dan sangat tampan. Serta koki yang luar biasa dan juga terampil. Tunggu, apakah aku bilang tampan 2 kali? Sudahlah, maksudku, masih banyak ikan di laut. Kau seharusnya mencari pria yang baik dan jujur daripada menerima suprim pertama yang kau temui di jalan. Namun Nevi belum selesai berbicara. Secara teknis, dia berada di bawah meja. Effie terdiam kaku. Sunni memilih momen tepat itu untuk berubah menjadi wujud manusianya dan duduk di kursi di sebelah Nevis. Dia tersenyum ramah pada Effie, terdiam sejenak. Lalu berkata dengan nada menyenangkan, "Ya, Anda memang mengatakan panas 2 kali." Dia mengerang.
Budak Bayangan bab 2277 ini bukan sebuah kidung pujian. Akhirnya, Evie menatap Sunny dengan tajam dan menggerutu. Aku lebih menyukaimu saat kau masih menjadi Tuan Sunles. Dia terkekeh. Meskipun begitu, aku tetap orang yang sama. Dia menghela napas dan bersandar, mengambil kue dari nampan. Ya, memang. Tapi kau juga seorang Supreme yang kuat yang berkeliling memenggal kepala para sovereign. Sunny mengangkat alisnya, lalu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Kau adalah ibu termanis di dunia, tetapi juga seorang sosok transenden yang perkasa yang mencabik-cabik makhluk mimpi buruk agung dengan tangan kosong. Seseorang bisa menjadi lebih dari satu hal. Evie menelan kue itu dan menatapnya dengan puas. Lalu, matanya berbinar berbahaya. Lebih dari satu hal, katamu, itu mengingatkanku, Putri, apakah dia pernah? Untungnya, apapun yang ingin dia katakan terputus oleh suara pintu yang terbuka. Cassie memasuki ruang tamu sambil membawa setumpuk dokumen. Oh, kalian semua sudah di sini. Mari kita mulai. Nevis harus melanjutkan ke agenda berikutnya dalam 34 menit. Dengan demikian, pertemuan singkat mereka pun dimulai. Sebagai penguasa tertinggi umat manusia, Nevis sangat sibuk. Jika dia tidak berada di medan perang, dia biasanya tenggelam dalam serangkaian pertemuan dan diskusi strategi yang tak ada habisnya. Setiap hari, dia harus membuat keputusan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak di antaranya berpotensi memengaruhi masa depan umat manusia. Tentu saja, keuntungan menjadi otoritas tertinggi di dunia adalah tersedianya sumber daya yang sangat besar, terutama sumber daya manusia. Orang-orang terbaik dan tercerdas umat manusia siap menjawab panggilannya, menasihatinya tentang tindakan terbaik yang harus diambil, dan mengambil alih berbagai tugas darinya. Bahkan, dengan bantuan Cassie, Nevis telah membangun piramida delegasi yang sangat efisien. Sistem besar di ranah manusia bekerja seperti mesin yang terawat dengan baik. Sumber daya paling berharga di dunia adalah bakat, dan ada banyak sekali individu berbakat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Namun, bahkan itu pun belum cukup. Jadi, salah satu prioritas terpenting rezim baru ini adalah mencari dan mengembangkan bakat. Bakat administratif, bakat ilmiah, bakat teknik. Semua jenis orang direkrut dan diberi banyak kesempatan untuk mewujudkan bakat mereka yang beragam, serta berkembang. Tetapi yang terpenting, tentu saja, yang diinginkan Nevis adalah mengembangkan kekuatan. Bagaimanapun, umat manusia membutuhkan para pejuang lebih dari siapapun. Jadi, semua orang didorong untuk menjadi lebih kuat. Para Awaken didorong untuk menjadi Master, para Master didorong untuk menjadi Saint. Para Saint didorong untuk mencapai puncak potensi mereka, atau bahkan menantang mimpi buruk keempat jika mereka mau, meskipun belum ada yang melakukannya. Akibatnya, jumlah juara dari semua tingkat telah meningkat pesat dalam setahun terakhir. Fakta bahwa banyak Awaken yang tidak berpengalaman telah kembali dari Godgrave sebagai veteran berpengalaman juga sangat membantu. Dan, tentu saja, orang-orang biasa didorong untuk menjadi terbangun. Sekarang orang-orang bermigrasi ke alam mimpi secara besar-besaran, sifat kebangkitan telah berubah. Sebelumnya, hanya mereka yang dipilih oleh mantra yang dapat menantang mimpi buruk pertama, tetapi sekarang, siapapun yang melewati gerbang mimpi dapat melakukannya. Yang harus mereka lakukan hanyalah memintanya. Mereka bahkan tidak perlu kembali ke dunia nyata dengan bantuan seorang santo atau meninggalkan batas wilayah Nef. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menginginkannya dengan tulus di dalam hati mereka. Merasakan keinginan kuat mereka untuk menantang mimpi buruk, Nevis dapat membebaskan mereka dari perlindungan wilayahnya.
Anehnya, orang-orang cenderung melakukannya secara berkelompok. Tempat-tempat di mana mereka berkumpul untuk membuktikan kerinduan mereka adalah tempat yang hikmat dan sunyi, dengan orang-orang bermeditasi dalam keheningan selama berjam-jam. Atau terkadang bahkan berhari-hari. Bagi Sunni, mereka tampak mirip dengan orang-orang beriman yang berlutut di kuil untuk berdoa. Sebenarnya cukup menyeramkan melihat betapa mudahnya orang-orang melupakan bahwa Nefis juga seorang manusia dan memperlakukannya sebagai semacam dewi. Dia tahu pasti bahwa perkembangan aneh ini tidak ada hubungannya dengan apa yang diinginkan Nefis dan Casey sendiri. Justru sebaliknya, mereka menginginkan hal yang berlawanan. Karena percaya pada dewa yang baik hati pada akhirnya akan menanamkan kepercayaan bawah sadar pada orang-orang bahwa mereka akan diselamatkan, alih-alih menginspirasi mereka untuk mencari kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Yang diinginkan Nefis adalah menjadi seseorang yang diyakini orang lain dapat mereka capai. Bukan keberadaan surgawi yang selamanya di luar jangkauan. Bagaimanapun, semakin banyak manusia biasa yang bangkit setiap bulannya. Mereka tidak perlu lagi menunggu titik balik matahari musim dingin, melewati gerbang mimpi, dan menambatkan mereka ke benteng sudah cukup untuk menjadi yang bangkit. Meskipun beberapa masih memilih untuk melewati ujian kedua mantra tanpa bantuan apapun. Ada konsekuensi yang tidak diinginkan dari realitas baru itu juga. Pertama, akademi yang bangkit harus berubah dan membuka pintunya bagi para pemuda biasa untuk pertama kalinya sejak didirikan. Karena siapapun dapat menjadi penidur selama mereka menginginkannya, menahan pendidikan terbaik dari para pemuda yang bercita-cita tinggi tidak ada gunanya. Efek samping lainnya jauh lebih suram. Orang-orang didorong untuk menjadi lebih kuat, tetapi tidak dipaksa. Namun, semakin banyak orang biasa yang menantang mimpi buruk pertama, semakin banyak yang bangkit menantang yang kedua, dan semakin banyak guru yang menantang yang ketiga. Jumlah prajurit manusia dari peringkat bangkit, naik tingkat, dan transenden semakin bertambah. Namun tidak semua penantang selamat. Bahkan, untuk setiap satu orang yang berhasil, ada beberapa yang tidak. Panen nyawa yang mengerikan yang dikumpulkan oleh mantra mimpi buruk lebih banyak daripada sebelumnya, kecuali mungkin pada hari-hari pertama kemunculannya. Pada saat yang sama, semakin banyak gerbang mimpi buruk yang terbuka di dunia nyata, dan semakin banyak anak muda yang terinfeksi mantra mimpi buruk setiap harinya. Sayangnya, Nefis tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu meskipun dia menginginkannya. Domain pedang dan domain lagu berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh mantra mimpi buruk, benteng-benteng. Namun, domainnya tidak memiliki batasan, ada di dalam hati mereka yang terinspirasi olehnya. Peristiwa itu mencakup kedua dunia. Tetapi Nefis dan Sunni dengan cepat menemukan bahwa efek penekan yang tampaknya dimiliki domain terhadap benih-benih kecil korupsi yang bersembunyi di hati para aspiran bukanlah, pada kenyataannya, ekspresi kekuatan seorang penguasa. Sebaliknya, itu adalah fungsi yang dibangun ke dalam benteng oleh mantra. Sama seperti mimpi buruk itu sendiri adalah fungsi dari mantra yang memberi manusia kesempatan untuk menghancurkan benih sebelum mereka berkembang. Jadi, hanya para pengikut Nefis yang tinggal di wilayah pengaruh bentengnya yang dapat lolos dari mimpi buruk pertama. Itulah mengapa penduduk Night Garden dapat menyeberang ke bumi dan terhindar dari cobaan mematikan. Tetapi para pemuda yang terinfeksi di dunia nyata tidak dapat mengandalkan dewi mereka untuk menyelamatkan mereka dari menghadapi cobaan itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melewati gerbang mimpi untuk menunda mimpi buruk mereka, jika mereka ingin melakukannya, dan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Pada akhirnya,
Umat manusia kembali bersemangat dan terinspirasi untuk berjuang mencapai ketinggian yang lebih besar. Namun, masih ada segunung mimpi yang hancur tersembunyi di balik bayang-bayang kebangkitannya dari reruntuhan dunia yang runtuh. Budak Bayangan Bab 2278 Laporan Lapangan. Sunni tidak banyak terlibat dalam sebagian besar urusan yang dibahas pagi ini, jadi dia hanya mendengarkan rapat dengan setengah hati. Casey menyampaikan laporan singkat tentang berbagai masalah. Saya menerima pembaruan status awal dari Night Garden. Memang benar, kapal itu agak terhambat oleh hukum dunia nyata, tetapi tidak di luar dugaan kami. Jet berhasil mengendalikannya dengan relatif mudah, jadi dia melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Namun, kecepatan mereka sangat berkurang. Melewati koridor timur laut dan mencapai Australia akan memakan waktu tidak kurang dari seminggu. Terlebih lagi, kapal itu tampaknya tidak mampu mengisi bahan bakarnya, apapun itu, di dunia nyata. Mereka harus kembali ke alam mimpi sebelum akhir bulan, setidaknya untuk beberapa hari. Penelitian pertanian di Ravenheart berjalan lancar. Saint Bliss telah meminta bala bantuan tambahan yang ditempatkan di laboratorium untuk berjaga-jaga jika terjadi pelanggaran pengamanan yang tak terduga. Heli ada di sana saat ini. Jadi saya memintanya untuk tetap tinggal. Seharusnya tidak apa-apa, tetapi pembacaan seismik yang berasal dari kedalaman gunung berapi agak mengkhawatirkan. Kita tahu bahwa makhluk mimpi buruk yang kuat pernah muncul dari sana di masa lalu. Guy sedang memantau situasi dan akan memberitahu kita jika ada ancaman nyata. Mudah-mudahan kita dapat mengatasi apapun yang terjadi sebelum gempa bumi atau letusan terjadi. Oh, dan aku tidak yakin apakah kau menyadarinya, tapi tadi malam, uji coba fasilitas Rivergate akhirnya berhasil. Orang-orang di seluruh kota merayakannya. Nevis, kau perlu memberi selamat kepada Kepala Bethany secara pribadi. Aku sudah menjadwalkannya untuk besok. Sunni tersenyum tipis. Jadi, Beth akhirnya menepati janjinya yang berani. Dia senang. Tunggu, tadi malam, bagaimana mungkin dia tidak menyadari seluruh kota bersinar terang dengan lampu listrik? Bagaimanapun juga, Rain mungkin akan kurang tidur saat mengunjungi Menara Gading hari ini. Effie kemudian melaporkan beberapa hal. Sebagian besar berkaitan dengan pengembangan benteng-benteng di sebelah timur Godgrave, tetapi ada beberapa berita menarik juga. Kedua kampanye penaklukan di timur berjalan lancar. Kami membersihkan bagian dalam domain dengan kecepatan yang baik. Kemajuannya sangat bagus terutama di kepulauan berantai. Tiris dan Roan juga telah menemukan langkah-langkah untuk mencegah lebih banyak pulau jatuh ke langit bawah, sesuatu tentang menarik menara Ebony dari kedalaman dan menggunakannya sebagai jangkar. Dan agar Anda tahu, saya harus mengerahkan seluruh kekuatan saya untuk menahan lelucon tentang menutup celah besar dengan lupakan saja. Bagaimanapun, tim eksplorasi yang mensurvei wilayah di ujung timur belum menemukan benteng baru setelah dua yang pertama. Dari apa yang mereka laporkan, kita mungkin akan mencapai tepi daratan dalam beberapa bulan ke depan. Kita akan bergerak ke utara dari sana sepanjang pantai. Situasi di kuadran timur masih mengerikan. Skinwalker, makhluk sialan itu, ia belajar lebih cepat daripada kita dalam menemukan tindakan penanggulangan. Ada 3 wabah dalam seminggu terakhir, korban jiwa tidak sebanyak sebelum protokol keamanan terbaru diberlakukan, tetapi para Saint, kita mulai kelelahan. Kita perlu merotasi mereka lebih sering sekarang. Kelompok yang telah menaklukkan mimpi buruk ke-3 bulan lalu sedikit memperbaiki situasi, tetapi hanya sedikit. Selain itu, Skinwalker tampaknya semakin kuat. Saya khawatir dia hampir berevolusi. Jika itu belum cukup buruk,
gerbang kategori 4 terbuka di kuadran barat tadi malam. Saya akan pergi secara pribadi, tetapi sebelum itu, kita perlu mengerahkan kembali para serigala dari Australia. Putri, saya akan mengandalkanmu untuk itu. Karena kualitas unik gerbang mimpi Nef, gerbang itu dapat berfungsi sebagai sarana untuk memindahkan pasukan dengan cepat di seluruh dunia nyata. Yang harus mereka lakukan hanyalah memasuki alam mimpi melalui gerbang, lalu keluar melaluinya setelah Nevis memposisikan ulang pintu masuknya. Oleh karena itu, Bastion telah menjadi titik transit bagi banyak sekali tentara. Tentu saja, hanya para Awaken yang dapat menggunakan metode itu, karena tentara biasa akan langsung terlempar ke mimpi buruk pertama, begitu mereka kembali ke dunia nyata dari alam mimpi. Nevis mengangguk, selama jadwal gerbang mimpi disesuaikan dengan benar, seharusnya tidak ada masalah. Mereka terus membahas berbagai hal yang berkaitan dengan logistik dan banyaknya masalah yang perlu diselesaikan di kedua dunia. Tak lama kemudian, Sunni mulai sedikit bosan. Atau lebih tepatnya, dia sedikit tersesat. Hal itu terjadi padanya dari waktu ke waktu akhir-akhir ini, di saat-saat konsentrasinya menurun. Masukan sensorik yang dia terima dari banyak bayangan yang melayaninya membanjiri kesadaran dirinya seperti lautan, membuatnya sulit untuk mengingat bahwa dia adalah manusia. Tentu saja, dia sebenarnya bukan manusia lagi. Meskipun Sunni menarik garis pemisah antara dirinya dan bayangan-bayangan itu, pada kenyataannya, dia sendiri tidak lebih dari sekadar bayangan. Sekalipun bayangan itu adalah bayangan ilahi, keadaan bahkan lebih buruk bagi Nevis. Ia tidak hanya menanggung beban 3 miliar jiwa, tetapi ia juga bertindak sebagai malaikat pelindung. Tidak, Aris menyuruhnya untuk tidak menggunakan kata itu, dewa pelindung bagi para pejuang umat manusia yang melawan makhluk mimpi buruk di dua dunia. Meskipun kekuatannya kesulitan mencapai bumi, ia tetap bertahan. Yang berarti bahwa ia hampir selalu menggunakan aspeknya, dan karena itu hampir selalu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Itulah harga yang tidak diketahui oleh orang-orang yang menyembah Nevis, yang harus ia bayar untuk menjadi mercusuar harapan yang bersinar bagi mereka. Jika ada satu sisi positif dari semua itu adalah bahwa ia tidak lagi rentan kehilangan kemanusiaannya sendiri dalam proses tersebut. Itu karena bantuan Sunni, upaya Nevis sendiri untuk membumikan dirinya dalam segala hal yang manusiawi, dan hubungan aneh yang ia bagi dengan banyak orang dan keinginan manusiawi mereka. Tetap saja, aku membencinya. Dia tidak menyukai sifat pengorbanan diri yang dilakukan Nev. Terlepas dari apakah orang-orang menganggapnya sebagai seorang Mesias atau tidak, dan bagaimana denganmu? Apakah kau tidak punya sesuatu untuk dilaporkan? Mendengar Evie memanggilnya dengan nada menggoda, ia terlambat menoleh padanya dan menggaruk ujung hidungnya. Oh, baiklah, aku masih sibuk di utara, di hutan terbakar. Jaringan informasi klan bayangan menyebar, tetapi masih belum ada tanda-tanda Mordred. Orang-orangku memantau gerbang kategori 4 yang diketahui, meskipun, oh, benar. Aku perlu mengirim seseorang ke kuadran barat sekarang. Dan keadaan sudah tenang di pantai terlupakan, jadi aku tidak perlu terlalu memperhatikannya lagi. Aku berpikir untuk pergi ke Ravenheart. Evie mengangkat alisnya, terkejut. Ravenheart, apa yang kau lupakan? Sunni terdiam beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Anggap saja ini sebagian dari warisanku. Budak Bayangan bab 2279 terkutuk jika kau tidak. Sunni mendapati dirinya berada dalam kesulitan saat ini karena garis keturunan Weaver, warisan terlarang dari Daemon Samar yang digambarkan Anfield sebagai kutukan mengerikan.
Karena itu, ia harus menyembunyikan diri dari dunia dan menghindari perhatian. Namun, karena dia sudah terkutuk, akan bodoh jika tidak memanfaatkan sepenuhnya warisan ternoda dari daemon yang samar itu. Memiliki lebih banyak dari yang sudah dimilikinya tidak akan membuat perbedaan apapun. Lagi pula, Sunni tidak harus menghilang tanpa jejak dan menghabiskan sisa hidupnya sendirian dalam ketidakjelasan. Para daemon itu sendiri dikenal oleh banyak manusia. Hanya saja mereka misterius dan jauh. Selain itu, mereka ada di bawah bayang-bayang para dewa, makhluk-makhluk lain dari peringkat ilahi. Dan kengerian yang tidak suci, 7 iblis tidak terlalu menonjol di antara kerumunan makhluk mitos. Masalah sebenarnya baru muncul ketika Hob turun ke alam fana dan mendekati manusia. Masalahnya adalah umat manusia saat ini hanya memiliki 3 Supreme, tanpa ada yang lebih tinggi dari mereka. Jadi, jika Sunni mengungkapkan dirinya, dia akan mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar daripada yang pernah didapatkan Hob. Bagaimanapun, dia telah menemukan 3 dari 7 bagian garis keturunan terlarang, jalinan darah, jalinan tulang, dan jalinan jiwa. Masing-masing telah membuatnya jauh lebih kuat, menyelamatkan hidupnya dalam berbagai kesempatan. 4 keping tersisa. Keempat keping ini terus terngiang di benaknya sejak ia membaca rune yang ditinggalkan Nether, iblis takdir, di dinding menara eboni. Sunni sering mengingat mereka, para dewa menciptakan semua makhluk hidup, tetapi tidak semua makhluk yang mereka ciptakan membawa garis keturunan ilahi. Hanya mereka yang lahir dari para dewa yang memilikinya, dan mereka yang lahir dari keturunan para dewa. Mengapa para dewa melarang kami bertuju untuk memiliki keturunan? Mengapa kami ditakdirkan untuk kesepian? Apakah karena kami adalah keturunan sang terlupakan, yang tertidur di kekosongan? Sekarang, Sunni punya jawabannya. Aneh rasanya menyadari bahwa dia mengetahui sesuatu yang bahkan para daemon pun tidak ketahui, di masa lalu yang sangat kuno. Tentu saja, Nether sudah menyimpan kecurigaan tentang kebenaran sejak saat itu, dan iblis takdir pasti tahu semua tentang itu. Lagi pula, bagian selanjutnya dari prasasti itu adalah tentang Weaver. Di manakah kekosongan itu, dan di manakah gerbangnya? Bagaimana Weaver memasukinya, dan apa yang dilihat Weaver? Mengapa Weaver memutuskan untuk melanggar kehendak para dewa dan menciptakan garis keturunan? Sunni sama sekali tidak mengerti tentang tujuan dan motivasi Weaver seperti saudara-saudaranya yang lain. Namun, yang dia ketahui adalah bahwa Weaver telah menyebarkan 7 bagian dari garis keturunan terlarangnya di sepanjang jalinan takdir, meninggalkannya untuk ditemukan di masa depan yang jauh. Darah, tulang, daging, jiwa, roh, pikiran, dan bayangan. Sebagian hilang dalam fantasi, sebagian hilang dalam ketakutan, sebagian hilang dalam ketenangan, sebagian hilang dalam kegelapan, sebagian hilang dalam kesedihan, sebagian hilang dalam pembusukan, dan akhirnya sebagian dicuri oleh pencuri. Sunni telah menemukan potongan yang dicuri oleh burung pencuri keji, Bloodwave, di pantai terlupakan. Dia menemukan potongan yang hilang karena pembusukan korupsi, Bonewave, di menara eboni. Dia juga menemukan potongan yang hilang karena kesedihan, Soulwave, di versi mimpi buruk makam Ariel, dekat tempat peristirahatan terakhir Oblivion. Daging, roh, pikiran, dan bayangan tetap ada. Dia yakin bahwa 3 yang pertama tersembunyi di suatu tempat di 3 benteng besar yang ditinggalkan oleh iblis ketakutan, iblis ketenangan, dan iblis imajinasi, Ravenheart, Night Garden. Dan Bastion, yang keempat tampaknya telah ditemukan oleh Broken Sword, yang menjadi malapetakannya.
Oleh karena itu berada di suatu tempat di dunia bawah, dekat sisa-sisa Broken Sword. Sekarang setelah kekacauan awal menjadi penguasa umat manusia telah sedikit teratasi. Dan berbagai tugas yang harus dilakukan Sunni berjalan sesuai rencana. Dia akhirnya dapat meluangkan 1 atau 2 inkarnasi untuk memulai pencariannya akan potongan-potongan garis keturunan Weaver yang hilang sekali lagi. Dunia bawah dipenuhi kegelapan sejati, dan karena itu menjadi lawan yang sepadan bagi kekuatan Sunni, jadi dia mempertimbangkan untuk pergi ke sana terakhir kali. Di sisi lain, labirin cermin di bawah True Bastion tampak lebih menyeramkan. Lagi pula, Sunni sudah banyak tahu tentang kegelapan sejati, tetapi dia masih terlalu sedikit tahu tentang Orders. Dia berpikir untuk memulai dari Ravenheart atau Night Garden, yang terakhir saat ini berada di dunia nyata, yang membuat pilihannya mudah. Sunni harus memulai dari Ravenheart. Istana giok yang dibangun oleh iblis kengerian. Dan ketika dia mengumpulkan semua sisa-sisa garis keturunannya, kemudian dia akan siap untuk kembali ke makam Ariel. Saat Sunni mempertimbangkan semua itu, Evie menatapnya dengan ekspresi ragu. "Warisan, bukankah kau sudah kaya raya, bocah bayangan? Lagi pula, siapa yang akan mewariskan harta kepadamu?" Sunni berkedip beberapa kali. Anak bayangan? Itu istilah baru. Dia mengerutkan kening. "Dengarkan, aku bukan anak kecil. Pertama-tama, aku adalah seorang pria dewasa. Kedua, aku adalah seorang Supreme, seorang raja sejati." Evie menyipitkan matanya dan mengamatinya dari atas ke bawah, tapi kau tetap pendek. Mata Sunni berkedut. Dia menatapnya tajam selama beberapa saat, lalu menarik napas dalam-dalam dan memalingkan muka. Si jangkung jahat, bukan berarti dia tidak bisa mengubah tinggi badannya jika dia mau. Dia sekarang adalah bayangan, dan bayangan pada dasarnya tidak memiliki bentuk. Jadi, dia bisa mengambil bentuk apapun yang dia inginkan, pendek atau tinggi. Penampilan aslinya terasa paling alami. Ditambah lagi, dia menyukai dirinya apa adanya, bentuk tubuhnya sendiri sudah bagus. Luar biasa. Oh, dan Nevi juga sangat menyukainya. Dan meskipun Evie akan mati sambil menyangkalnya, begitu pula dia. Sunni tersenyum ramah. Rasa sakit akibat kelemahannya mengingatkannya bahwa dia belum menjawab pertanyaan awalnya. "Ya, aku kaya raya. Soal siapa yang akan mewariskan hartaku, begini. Para dewa dan iblis berlomba-lomba menjadikan aku ahli waris mereka. Sebenarnya, sebagian dari warisanku tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah Ravenheart, tapi yang lainnya ada di sini, di Bastion." Senyumnya sedikit melebar. "Jadi, kita berdua akan segera menghabiskan waktu berkualitas bersama juga." Sesaat kemudian, senyumnya memudar, dan Sunni sedikit tersentak. Itu karena Nevis menendangnya di bawah meja. "Apa? Untuk apa itu?" Dengan ekspresi datar seperti biasanya, Nevi berkata dengan nada tenang, "Kurasa yang ingin dia katakan adalah penjelajahannya akan membawanya ke Bastion dalam waktu dekat. Dukunganmu akan sangat dihargai, Evie." Evie menatapnya, lalu menatap Sunni, kemudian kembali menatap Nevis. Akhirnya, dia tersenyum. "Tentu saja, saya hanyalah pendukung eksplorasi yang bertanggung jawab." Saat itu, Casey berdeham. "Bisakah kita kembali membahas hal-hal yang ada dalam agenda? Karena Sunni akan mengunjungi Ravenheart, masalah gunung berapi bisa diselesaikan. Namun, itu masih menyisakan." Saat diskusi berlanjut, Sunni merasa bosan lagi. Jadi, memanfaatkan kesempatan itu, dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dan berkonsentrasi pada apa yang dilakukan oleh inkarnasi-inkarnasinya yang lain.
Budak Bayangan bab 2280 Belati tersembunyi. Setelah tubuh aslinya tiada, eksistensi Sunni terbagi menjadi 7 inkarnasi. Ia dapat mempertahankan ketujuh avatar tersebut tanpa batas waktu atau melepaskan kendali atas beberapa di antaranya, mengembalikan kendali kepada bayangannya. Satu inkarnasi tetap berada di Bastion, menemani Nephis dan mengawasi Rain. Inkarnasi ini juga berfungsi sebagai titik kontak antara Sunni dan Menara Gading, memungkinkan publik dan pasukan rahasia domain manusia untuk mengoordinasikan tindakan mereka dengan lebih baik. Ranah manusia. Menurut Sunni, nama itu kurang memiliki bobot yang diperlukan, padahal dia dikenal sebagai ahli dalam memberikan nama-nama yang bagus. Namun, entah mengapa, tidak ada yang mendengarkannya dalam hal ini. Pada awalnya, orang-orang menyebut wilayah Nef dengan berbagai macam nama, wilayah bintang, wilayah cahaya, wilayah api abadi. Namun, Nephis secara sadar memilih untuk meninggalkan nama-nama tersebut dan menggunakan gelar yang lebih umum, memisahkan identitas kekaisaran manusia yang baru dari identitasnya sendiri. Bagaimanapun, nama memiliki kekuatan. Lebih penting lagi, dia menatap masa depan. Di masa depan, lebih banyak penguasa manusia akan muncul, sementara Nephis sendiri dapat naik ke peringkat yang lebih tinggi, atau binasa saat mencoba. Persatuan manusia yang dia dan Sunni raih di Godgrave harus mampu bertahan menghadapi ketidakhadiran mereka. Bagaimanapun, sementara salah satu inkarnasi Sunni bersembunyi di jantung wilayah manusia, yang lainnya berada jauh di pantai terlupakan. Avatar utamanya memainkan peran sebagai penguasa kegelapan, berdiam di ruang tahta suram mimik yang menakjubkan. Dia mengendalikan bayangan yang bekerja pada pemulihan kota dan menangani masalah yang berkaitan dengan klan bayangan. Klan bayangan adalah kekuatan yang terdiri dari elit luar biasa, masing-masing memiliki serangkaian bakat langka. Misalnya, ada Corsair, rekrutan terbaru mereka. Ia memiliki catatan pengabdian yang akan membuat kebanyakan orang pingsan, sebuah pengingat yang baik bahwa sementara Sunni dan anggota kelompoknya telah mengalami petualangan mengerikan mereka. Tak terhitung banyaknya orang luar biasa di seluruh dunia juga telah menjalani kehidupan mereka sendiri yang penuh kisah dalam realitas mengerikan dari mantra mimpi buruk. Meskipun Corsair sangat luar biasa, dia bukanlah satu-satunya anggota klan bayangan. Sebagian besar dari mereka memiliki berkas yang sama tebal dan sulit dipercaya seperti miliknya. Lagi pula, Sunni sendiri yang memilih setiap dari mereka. Meskipun begitu, kekuatan keseluruhan klan bayangan tidak begitu besar, setidaknya tidak jika dibandingkan dengan pasukan Awaken yang terkenal seperti penjaga api, pasukan serigala, penyanyi malam, dan sebagainya. Sebagian besar anggotanya hanyalah Awaken, dengan segelintir master yang memimpin mereka. Ada beberapa alasan untuk itu. Yang terpenting adalah lebih mudah untuk menjaga kerahasiaan saat merekrut Awaken. Saat ini ada jauh lebih banyak master di dunia, tetapi mereka masih berada di mata publik. Jadi, Sunni ingin membangun fondasi yang kokoh dari Awaken yang berbakat, mempersiapkan mereka sebaik mungkin, dan kemudian membantu mereka yang siap menapaki jalan kenaikan. Jika semuanya berjalan lancar, dalam beberapa tahun, dia akan memiliki puluhan master yang siap membantunya, semuanya dilatih dan dibesarkan oleh klan bayangan. Dan pada akhirnya, siapa tahu, mungkin dia bahkan akan memiliki seinnya sendiri. Bahkan, mungkin dia akan dapat merekrut beberapa kenalan transenden bahkan sebelum itu. Namun untuk saat ini, kekuatan klan bayangan sudah cukup. Para prajuritnya memang tidak seharusnya terlibat dalam pertempuran berkepanjangan, mereka seharusnya menyerang dari balik bayangan. Melenyapkan musuh dalam satu serangan,
dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tanda bayangan memberi mereka keuntungan tambahan, dan dia bahkan dapat secara pribadi meningkatkan kemampuan mereka jika mereka dalam bahaya. Namun, kekuatan tempur bukanlah yang membuat anggota klan bayangan berharga. Sebenarnya, Sunni membutuhkan mereka untuk tujuan lain, sama seperti prajurit bayangannya. Orang-orang yang memiliki tanda bayangan adalah saluran dari indera bayangan tertingginya. Kemanapun mereka pergi, persepsi Sunni mengikuti. Dan karena cukup sulit baginya untuk memasuki dunia nyata akhir-akhir ini, agen klan bayangan berfungsi sebagai mata dan telinganya di sana. Mereka tersebar di ketiga kuadran yang tersisa, menyelesaikan misi sambil mengumpulkan informasi. Lebih baik lagi, tanda bayangan memungkinkan Sunni mengakses lautan jiwa mereka, yang berarti bahwa klan bayangan adalah kekuatan yang kebal terhadap kekuatan jahat Mordred. Para pangeran ketiadaan telah lenyap begitu saja, dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya dimanapun. Namun, Sunni tidak bisa tidur nyenyak hanya dengan mengetahui bahwa dia berada di suatu tempat di luar sana, tanpa ragu sedang merancang rencana mengerikan lainnya. Sekalipun tidak, lebih baik bersiap untuk yang terburuk. Ada ancaman lain yang seharusnya dilawan oleh klan bayangan. Mungkin bukan pedang, tetapi setidaknya belati yang tajam dan tersembunyi dengan ahli. Itu adalah penguasa ketiga umat manusia, Asterion, sang keturunan mimpi. Sangat sedikit yang diketahui tentangnya, dan bahkan sekarang setelah Nephis dan kelompoknya menjadi penguasa dunia, mereka tidak dapat menemukan banyak informasi tentang Supreme yang misterius itu. Anvil dan Kisong telah cukup teliti dalam menghilangkan semua informasi tentangnya, serta para pengikutnya. Ada beberapa pengetahuan tentangnya yang tersisa di buku-buku cetak, yang sendiri cukup langka di zaman modern, tetapi tidak ada yang detail. Cassie bekerja keras mencari jejak Asterion, tetapi bahkan bakat pengumpulan informasinya yang luar biasa pun tidak membuahkan hasil. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa penguasa ketiga telah diisolasi dan dipenjara di bulan. Dia bisa saja tewas di sana, tetapi entah bagaimana, tidak satupun dari mereka yang percaya bahwa dia telah tewas. Yang berarti bahwa dia bisa kembali suatu hari nanti. Kurangnya pengetahuan tentang ancaman sebesar itu cukup menjengkelkan, dan orang yang paling mengenal Asterion, Mordred, tidak dapat ditemukan. Tanpa dia, mereka menghadapi jalan buntu. Bahkan, mereka tidak tahu apakah Asterion merupakan ancaman. Dia tidak mungkin menyimpan permusuhan terhadap Nephis dan wilayah kekuasaannya, meskipun dia telah memainkan peran penting dalam kematian ayahnya. Tetapi sama seperti tidak satupun dari mereka yang percaya bahwa Asterion telah mati, mereka juga tidak merasa bahwa dia adalah kekuatan yang ramah. Dari semua yang Sunni dengar tentang Dreamspawn, dia adalah sosok yang menyeramkan dan jahat. Jadi, klan bayangan sedang bersiap menghadapi konsekuensi kembalinya Asterion, seandainya itu terjadi. Bahkan Sunni sendiri tidak tahu seperti apa persiapan itu seharusnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa domain Asterion tampaknya berkaitan dengan pengetahuan tentang dirinya, dan karena itu, bergantung pada para pengikutnya untuk menyebarkannya. Asterion sendiri bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh anggota klan bayangan, tetapi para pengikutnya bisa. Itulah sebabnya Raja Kegelapan duduk di singgasana, kesadarannya tersebar di berbagai bayangan dan anggota klan bayangan, menyerap informasi dan mengawasi tanda-tanda bahaya. Tak perlu dikatakan, dia sangat sibuk meskipun tampak sangat malas. Saat ini, Sunni baru saja akan mengirim Kim dan Corsair pergi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.